Так бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lanjut untuk pemari berikutnya. Ada klien nomor 6602. Ya, Mbak Wira ulangi, klien nomor 6602. Ini terawangan sebuah cincin ya. Sebelum melakukan terawangan ya, karena memang nanti mohon maaf hasilnya kurang indah gitu ya. Sehingga Mbak Wira perlu menyampaikan dulu bahwa dalam melakukan terawangan ini Mbak Wira benar-benar hanya membaca foto yang dikirimkan ya. Jadi Mbak Wira tidak bertanya ini punya siapa, tidak bertanya ini belinya di mana, harganya berapa, ataupun praktisi yang meritualkan siapa. Mbak Wira betul-betul tidak bertanya. Ya oleh karenanya nanti apapun hasil terawangannya meskipun kurang indah gitu ya, jujur dan sangat-sangat benar-benar jujur. Mbak Wira tidak ada maksud ingin menjatuhkan siapapun atau ingin menjelek-jelekkan siapapun. Karena toh Mbak Wira tidak tahu ini punya siapa ataupun praktisinya siapa. Ya jadi benar-benar ini hanya melakukan pembacaan dari hasil foto yang dikirim. Ya itu nanti mohon dipahami dan jangan jadikan hasil terawangan Mbak Wira sebagai bahan untuk mengadu antara Mbak Wira dengan praktisi yang meritualkan gitu ya. Nah, sebelum melakukan terawangan ya, Mbak Wira ingin menyampaikan dulu bahwa metode pengisian atau metode pembuatan benda bertuah itu ada banyak ya. Yang Mbak Wira kenal sendiri yang pertama dan paling awal banget yaitu menggunakan metode menghadirkan khodam untuk membantu melaksanakan hajat tertentu. Yang menghadirkan khodam untuk membantu melakukan hajat tertentu. Oleh karena metodenya menghadirkan khodam, maka benda yang diritual menjadi benda berkhodam. Nah, jadi tuah itu datang dari energi si khodam. Jelas ya, itu metode pertama yang Mbak Wira tahu dari semua metode-metode yang ada. Banyak ya ilmu yang digunakan untuk menghadirkan khodam. Salah satunya adalah Aji Coroko Sungsang. Nah, ini Mbak Wira sendiri menguasai sampai level mahaguru. Ya, alhamdulillah judu dengan ilmu tersebut. Metode lain ya bisa juga dengan menggunakan pengisian energi. Banyak metode yang digunakan untuk mengisikan energi. Salah satunya dengan metode prana. Mbak Wira juga menguasai metode ini. Alhamdulillah judo juga dengan ilmu ini. Jadi kita kumpulkan energi dengan kuat gitu ya. Kita himpun di dalam badan kita. Biasanya yang digunakan adalah energi alam semesta untuk memperkuat energi sukma kita. Kemudian setelah sukma kita sendiri kuat ya, padat, energi itu kemudian diisikan ke dalam benda dengan teknik prana tadi. Setelah diisikan lalu dikunci dengan beberapa kuncian agar energi itu, kalau orang Jawa bilang itu tidak ngabar, tidak menguap, tidak bocor alus. Ibarat ban yang dipompa lalu ditutup, dikunci sehingga angin yang ada di dalam ban itu tidak ngowos, tidak keluar. Nah, energi yang ada pada benda itu juga sama memberikan tuah. Kalau benda bertuah karena khodam, kita afirmasi atau kita perintah khodamnya. Kalau benda bertuah karena energi, ya energi ini kalau praktisi supranatural modern menyebutnya tulpa gitu ya. Dia memberikan tuah karena kita mengolah energi itu untuk menjadi tuah bagi diri kita. Apakah tuah proteksi kah, tuah kerejekian kah, tuah pengasihan kah, tuah gendam pikiran kah, gendam omongan kah, atau apa itu. Ya, itu bisa dicapai melalui olah energi yang sudah dikuncikan ke dalam benda tadi. Jelas ya. Nah yang terakhir, benda bertuah itu karena ada energi alam semesta. Nah, kalau ini murni ya memang alam yang membuatnya demikian, alam yang mengisikan energinya ke dalam benda itu. Nah ini kalau cincin seperti ini jelas nggak mungkin ini energi alam. Nah, ini pasti kalau nggak energi khodam, energi manusia. Kalau energi alam itu contohnya apa sih? Merah delima, terus apalagi rantai babi, mustika kelapa misalnya, dan seterusnya ya. Jadi memang dia benda-benda yang diciptakan oleh alam ya, memang alam yang membuatnya terisi energi seperti itu. Jelas ya. Jadi ada banyak sebetulnya metode-metode yang digunakan untuk membuat suatu benda yang awalnya tidak bertuah kemudian menjadi bertuah. Nah, pada benda milik klien nomor 6602 ini Mbah Wira tidak menemukan adanya khodam.
Ya, jadi murni ini adalah energi. Kok tahu Mbah? Mbah Wira menggunakan beberapa metode. Yang pertama namanya metode vibrasi energi. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendeteksi, mengetahui vibrasi energi dari suatu benda bertuah. Karena konsepnya kalau ada tuah berarti ada energinya. Apakah energinya alam, energi manusia, atau energi kodam, hanya tinggal dibedakan saja. Dan seorang praktisi terawangan harus bisa membedakan itu. Jadi tidak serta-merta kemudian kalau ada tuahnya berarti ada kodamnya, belum tentu. Bisa jadi itu energi alam. Kodamnya itu adalah jin liar yang numpang, ingin ikut sakti dengan adanya benda itu. Itu merah delima banyak kayak gitu. Jadi sebenarnya energinya alam. Jin itu hanya numpang aja di situ, tapi karena praktisnya nggak bisa membedakan, ketika dirasakan, oh ada sosoknya, berarti ini khodam, penjaga benda ini. Wah itu padahal salah ya, tidak demikian gitu ya. Jadi harus bisa membedakan. Nah untuk benda ini Mbah Wira rasakan vibrasi energinya bukan dari khodam, tapi dari energi manusia yang meritualkan atau yang disebut dengan tulpa. Energinya sendiri sudah didesain. Mbah Wira merasakan ada niat awal sebagai wasilah proteksi. Ketika dirasakan energinya panas menolak, proteksi dan proteksinya agak kuat. Ya, biasanya kalau tuah seperti ini dibuat oleh seorang laki-laki yang khawatir wanitanya akan dipelet orang. Dibuat oleh seorang laki-laki yang khawatir wanitanya akan digendam orang. Dibuat oleh laki-laki yang khawatir ya wanitanya akan diusili atau dijali oleh orang. Biasanya begitu. Atau khawatir, laki-laki yang khawatir pada wanita yang mau merantau sehingga akan diberikan keselamatan di tempat tujuan ya. Kayak gitu. Itu biasanya demikian. Benar apa salah nanti silakan Anda yang klarifikasi ke Mbah Wira. Ya, jadi memang ini dibuat dengan niat awal proteksi. Tuahnya kerasa diproteksi karena energinya panas menolak. Nah, Mbak Wira mencoba nih mendeteksi apakah nggak ada kodam beneran sih dari dari benda ini. Mbak Wira menggunakan metode visual ya. Mbak Wira berusaha mencari tanda-tanda visual atau kehadiran kodam atau manifestasi apapun dari benda ini. Ternyata memang Mbak Wira tidak menemukan adanya tanda-tanda kehadiran kodam. Hal ini kemudian Mbak Wira recheck atau cek ulang atau perkuat dengan menggunakan metode injeksi energi. Ini dilakukan untuk memancing agar kodamnya mau keluar. Ternyata memang juga tidak ada feedback apapun. Hal ini menjadi tegas, menjadi jelas bahwa memang benda ini isinya adalah energi saja tanpa kodam. Kayak gitu ya. Nah untuk energinya sendiri karena dia bukan makhluk berarti tidak ada asal, usia, dan jenis kelamin. Kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100 kira-kira level energinya itu 72. Memang ini merupakan benda yang rasa-rasanya belum selesai di ritual. Jadi kayak dimasuki kodam itu gagal, dimasuki kodam gagal, dimasuki kodam gagal. Sehingga karena belum selesai di ritual kayak ya benda setengah matang ya, kalau masakan tiba setengah matang. Apakah Anda ingin sebuah tips ya supaya khodam berhasil dimasukkan? Tipsnya adalah jangan mencarikan khodam yang cocok untuk si wanita, tapi carikanlah khodam yang cocok untuk laki-lakinya. Afirmasinya adalah kamu adalah khodam si laki-laki, aku perintahkan dirimu untuk melindungi si wanita ini, karena wanita ini adalah kesayangannya si laki-laki ini tadi. Kenapa kok begitu? Karena bisa jadi wanita ini tidak kuat atau tidak jodoh dengan khodam apapun, tidak kuat apabila didampingkan dengan khodam, sehingga khodam-khodam itu terasa menghindar, kayak nggak mau mendampingi dirinya. Oleh karenanya kalau dicarikan khodam yang cocok untuk si wanita nggak akan dapat gitu loh. Maka carikanlah khodam-khodam yang cocok untuk si laki-laki, tapi afirmasinya adalah untuk melindungi si wanita. Nah, itu kok kemungkinan bisa gitu ya. Jadi ini sebuah tips ya dari Mbak Wira apabila ada klien yang dicarikan khodam kok susah, nggak jodoh terus karena memang kualitas orangnya ya, maka carikanlah khodam yang jodoh dengan si laki-lakinya, kemudian ditugaskan untuk mendampingi si wanita. Jadi ya apa ya, ini pengalaman dari Mbak Wira bertahun-tahun ya melakukan pendampingan khodam. Itu sudah ratusan ya klien Mbak Wira, banyak orang yang Mbak Wira jumpai, banyak model orang yang Mbak Wira temui. Itu kadangkala ada juga 1-2 yang memang karena kualitas orangnya yang terlalu ya low gitu ya, sehingga ketika didampingkan khodam itu kayak nggak ada yang mau gitu ya. Khodam-khodam yang datang pun ya hanya khodam-khodam dengan kualitas rendah karena memang menyesuaikan dengan orang yang di ritual. Nah akhirnya supaya hasilnya bagus gimana, itu tadi caranya. Oke, semoga bermanfaat ya Mbak Wira, tunggu tanggapannya.
sebetulnya ini benda itu bagaimana statusnya gitu ya. Apakah benar yang disampaikan oleh Mbak Wira? Apapun jawaban Anda akan Mbak Wira screenshot untuk dijadikan testimoni supaya orang yang mendengar itu tahu bahwa Mbak Wira ngomong nggak sekedar bualan dan omong kosong, tapi ada tanggapan dari klien yang diritual. Terima kasih, selamat malam.